Jadi, bulan April tahun 2019 lalu, Mbah Putri cinta kami meninggal dunia. Anak-anak Mbah ini hampir semuanya tinggal di luar kota. Bahkan ada yang di luar pulau pulang untuk menyaksikan pemakaman Simbah. Kampung halaman kami terletak di kaki Gunung Merbabu, di sebuah desa kecil yang ada di sekitar Kabupaten Semarang. Kurang lebih 1 jaman jika ditempuh dari Semarang kota melalui jalur tol. Di desa tersebut pemandangannya sangat indah, udaranya begitu sejuk, masih banyak pepohonan yang rindang, sawah yang membentang dan gemercik air sungai, dan banyak sendang atau mata air di tengah-tengah persawahan, jauh dari hiruk-pikuk kota dan suara kendaraan. Rumah di sana banyak yang berbentuk joglo dengan halaman luas di depannya. Dan anehnya, kebanyakan yang tinggal di desa itu adalah para orang tua. Jarang sekali aku menemui anak muda yang sedang nongkrong, kecuali saat masa lebaran. Desa akan menjadi sangat ramai dengan bermacam kendaraan plat luar kota terparkir di rumah-rumah sederhana di desa itu. Singkat cerita, pada saat malam 7 harian Simbah, semua anak-anak Simbah berkumpul di rumah sederhana. Kami semua saling bercerita bahkan hingga tengah malam. Hingga akhirnya anak bungsu Simbah yang datang bergabung dan mulai menceritakan kejadian mistis. Semingguan sebelum Mbah meninggal, ternyata di desa gempar tentang pesugihan ketek atau monyet. Semua ini berawal dari pemilik rumah yang berada sekitar 50 meter dari rumah Simbah tiba-tiba sakit keras. Padahal usianya masih muda dan sebelumnya tidak ada riwayat sakit apapun. Karena tak kunjung sembuh, akhirnya mereka memanggil orang pintar untuk mengobatinya. Setelah mengobati tetangga Simbah tersebut, kita panggil saja Mas Edi, Simbah paranormal tersebut pamit untuk pulang. Dia kemudian keluar lewat pintu samping rumah Mas Edi, yang mana di seberangnya ada sebuah rumah pengusaha kerupuk yang belum lama tinggal di situ. Mas Edi kemudian mengantar Simbah tersebut keluar. Sampai di halaman depan pengusaha kerupuk tadi, Mbah Paranormal menemui sosok anak kecil, mungkin tingginya hanya selutut orang dewasa. Dan dia menangis terisak-isak sambil menatap Mbah Paranormal tersebut. Lalu Simbah bertanya pada sosok tadi, "Kamu siapa? Kok jam segini masih di luar?" Sosok tadi kemudian menjawab, "Aku dipateni karo mbokku. Aku dibunuh sama ibuku." Sambil menangis menunjuk rumah pengusaha kerupuk tadi. Mas Edi yang kebingungan karena tidak bisa melihat sosok anak kecil tadi, kemudian bertanya, "Mbah, sampeyan iku ngomong kalih sinten?" "Mbah, kamu itu ngomong sama siapa?" Di saat Mbah tadi menunjuk sosok anak kecil tadi, seketika anak kecil tadi melompat ke atap rumah si pengusaha kerupuk tadi. Entah mendapat ilmu dari mana, Mas Edi akhirnya juga melihat sosok itu dengan jelas. Sosok anak kecil tadi melompat ke atap rumah dan menjadi kerang. Dan saat melompat ke atap rumah dengan bersamaan, Mbah tadi dan Mas Edi kaget luar biasa karena di atas rumah itu terdapat banyak sekali kera bermata merah dan mereka berteriak-teriak khas suara kera. Saking kagetnya, mereka berdua akhirnya masuk kembali ke dalam rumah Mas Edi dan berdoa sebisa mungkin. Setelah kejadian itu, usut punya usut, ternyata pengusaha kerupuk tadi mengikuti pesugihan ketek, dan 2 anak mereka sudah menjadi tumbal sejak bayi. Akhirnya, keesokan harinya, si pengusaha kerupuk itu dipanggil orang kecamatan untuk dimintai keterangan. Sedih kalau dengar cerita harus menumbalkan anak sendiri demi pesugihan tersebut. Jahat sekali rasanya.